Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Saya di sini akan menyampaikan ceramah singkat saya mengenai sabar berbuah manis. Berarti kesabaran memang berat dan pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kesabaran dengan Allah. Bahkan dalam surah Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Adapun arti sabar, apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa, sabar berarti ridho, tajaddah atau mengingat, tahammalah, bertahan, ihtamallah, menahan, dan dalam menghadapi sesuatu. Dan duna syukwah yang artinya tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk bersabar, namun tentunya untuk mencapai tingkat kesabaran itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratu ila alal khasin, yang artinya dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Nah, di sini ada jenis-jenis kesabaran. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu yang pertama sabar dalam menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fashabirun jamil, yang artinya hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189. Adapun artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabar menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung dari kisah Nabi Yusuf, yaitu saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulunya
kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23, yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sabar dalam menghadapi cobaan. Kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Dalam surah Al-Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 gandum yang hijau, dan 7 tangkai lain yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana bisa kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi 7 tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada manusia itu mereka memeras. Quran Surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Sekian ceramah singkat dari saya. Saya Alfia Rosa dengan NIM 2119033. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.